Sabar ya, nonton kok keluar masuk. Kalian mau ngeliat apa kalau keluar masuk? Sabarin dulu napa, namanya juga baru mulai. Nanti juga rame, ya kan? Namanya juga baru mulai live. Pakai filter nggak? Pakai filter buat apa? Orang pakai masker. Apa aku pengen ngomong pakai bahasa ngapak ya? Apa nggak ada cahaya atau gimana kok buras ya? Kenapa ini buras? Kita cari tahu. Gimana? Tapi mending lah daripada tidak ada cahaya sama sekali. Salam kenal. Ya. Halo Bang Bram, gimana kabarmu Bang? Om Bram. Bentar, lagi takut jatuh. Gimana, sehat? Aku live sampai jam berapa ya? 10:30 lah paling lama. Di atas Bang. Kenapa Bang? Orang-orang pada penasaran ya? Ya doain aja yang terbaik lah intinya. Makasih Bang Bram udah tap-tap layar, kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Di aula buat senam ini. Karena di tempat lain kan hujan kan. Ya udahlah di sini aja. Mari kita kumpulkan banyak orang. Mari kita bikin onar. Enggak lah. Ngapain? Teman-teman yang live, kenapa sih? Aku mau nanya. Beberapa pada nanyain kenapa nggak live. Maksudnya yang ditungguin tuh apa misalnya kalau aku live? Waduh, disawer dong. Kan teman-teman yang lebih menarik tuh banyak, yang cewek-cewek tuh utama ya. Lagi ngapain live? Lagi ngapain live? Atau yang cowok-cowok juga kan banyak juga ya, TikToker 20 lagi. Makasih Bang. Bang Bram. Bang Bram ini perasaan aku baru pertama kali baca namanya deh. Kayak baru pertama kali ngeliat gua. Ini yang lain-lain juga semuanya baru-baru ya. Salam kenal ya. Ya, ayo kita sharing-sharing apa yang kiranya kalian pengen tahu. Tapi jangan privat ya. Maksudnya jangan pribadi. Kalau yang pribadi boleh di Instagram atau WhatsApp aja. Oke nggak? Oke kan? Nanti buat yang pertama kali nonton aku, nanti banyak banget yang nanya kayak udah kerja belum gitu. Nah itu tolong jangan ditanyakan ya. Karena penekanannya adalah mau udah mau belum, ya doain yang terbaik. Takut hilang lagi nih, kemarin aku ketinggalan. Taruh mana ya HP-nya ya? Bentar. Di sini banyak orang yang rela hujan-hujanan demi anjingnya bisa jalan-jalan. Keren. Sangat sayang sama hewan peliharaan.
kita bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia, bisa pakai ngapak juga bang. Jadi kalau orang-orang yang nonton orang ngapak, nanti kita full ngapak juga nggak masalah. Kemarin terakhir kali live kan aku juga teman-teman ngapak kan. Cuman yang nggak tahu bahasa ngapak ya udah dia nggak tahu gue ngomong apa. Ayo bang, tanya-tanya dulu, komen-komen dulu apa gitu biar aku bisa ngebahas. Karena aku punya waktu sampai 10:30 maksimal. Tergantung HP-nya masih kuat atau enggak. Kalau yang mau nanya privat lewatnya Instagram ataupun WhatsApp, oke? Aku berani kok tanda kutip ngasih tahu yang mana yang baik, mana yang enggak. Kayaknya aku kenal Yusila dah. Oh bukan ya, bukan temen. Kroyane kidul mas, kisik, wong kisik aku. Sejauh ini udah nemu jalan keluar belum bro? Masih belum. Cuman ya adalah gambaran-gambaran, tapi dibilang menderita, ya dibantu, dibilang apakah enak atau nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya sih panik juga. Nah, aku mau cerita, kalau permitnya itu kan turunnya bulan 9 tanggal 20. Jadi bulan 11 habis dan bisa diperpanjang 2 bulan ke depan. Berarti permit yang benar-benar habis tuh bulan 1. Jadi kan kayak ya udah gitu kan, nyantai. Tapi kan balik lagi ya, kita perlu pemasukan, kita perlu makan dan seterusnya, kuota banyaklah, sabun. Jadi ya buat yang baru-baru jangan berani-berani lah. Apakah aku menyesal? Enggak juga sih, tapi bisa diambil hikmahnya. Maksudnya kayak misalnya teman-teman yang kerja 8 jam mau tekanannya kayak apa, ya enggak sih meratakan ya, tapi itu lebih baik dibandingkan dengan yang kerjanya tuh ya mungkin beban pikiran kali ya, gajinya dikit gitu ya, sambil nunggu job. Apa kerja bang? Gimana ngomongnya ya, ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi rencana mau perpanjang permit, katanya diperpanjang sama ini agensi, katanya udah ada yang ngurus katanya. Ya udah gitu kan, alhamdulillah. Sehat mang, alhamdulillah sehat. Seri Chen, perasaan aku udah marah sama kamu loh Chen. Seri Chen ini kan swasta, ya nggak sih? Gue boleh ngomong gitu nggak sih? Boleh lah ya, kan bukan nama asli juga. Dia di ternak ayam ya. Sebenarnya aku mau tuh ke tempatnya Seri Chen, cuma Seri Chen kadang jahat sama aku tuh. Dia kadang emosi kalau aku tuh lagi rese gitu ya. Nggak apa-apa bro, pengalaman itu mahal. Iya, alhamdulillah banget lah bang. Berkat aku putus kontrak, waduh, kayaknya aku tuh mempersingkat waktu untuk dapat pengalaman itu gitu, serius. Kayak misalnya tentang swasta, kayak misalnya tentang part time, banyak banget lah. Naik transportasi umum, banyak banget bang, banyak banget. Udah dapat kerja belum bang? Doain bang. Ada juga yang berteman di Facebook, Ed ya. Terus dia nanya, udah dapat kerja belum bang? Gimana mas? Iya, ini mau salam kenal, bla 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 gitu ya. Ya basa-basi mungkin ya. Terus maaf mas, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang gini, tadinya aku mau nawarin job mas, soalnya pabrikku lagi butuh 1. Aku bilang, kalau mau nawarin dicek dulu ya mas, soalnya banyak yang nawarin kayak gitu tapi ujung-ujungnya gagal gitu. Karena aku bilang gitu ya. Terus sekarang dia nggak balas-balas, atau mungkin dia marah karena kesan pertamanya aku tuh mungkin nyebelin ya, ataupun kayak ini orang mau tak bantu malah songong bener, mungkin kayak gitu ya. Karena ya itu tadi, menurut aku rezeki-rezekian. Berkali-kali aku pernah bilang kalau orang yang sering banyak yang nawarin tapi ujung-ujungnya nggak jadi, kan nggak sepihak ya. Misalnya aku mau, kan lopannya belum tentu mau. Misalnya ada syarat-syaratnya, ada apa. Misalnya pengalamannya harus bisa ngelas, aku belum pernah ngelas. Harus bisa bahasa, aku nggak bisa bahasa. Kan banyak ya, maksudnya banyak banget lah. Ataupun harus finishan. Jadi nggak gampang loh gitu. Jadi kalau ini nih ada beberapa komentar yang difilter, berarti kan ada komentar yang mungkin kasar ya. Tolong ditahan dulu komen-komenannya, misalnya banyak ngeluh atau pilih-pilih atau apa, enggak. Aku sekarang lagi panik nih sebenarnya. Tapi aku udah minta tolong Ko Faisal sih, karena beliau dulu nawarin.
Aku bilang bulan sekian kok aku kayaknya udah mentok gitu, aku minta tolong ya gitu. Tapi ya bukan berarti mengandalkan ya, tapi semoga sih dibantu sama beliau gitu. Jadi pertanyaannya kalian udah tau lah jawabannya ya. Gagap gue gitu. Mau nanya spesifik boleh. Ada orang yang baik, aku sering bilang kok namanya. Ada yang baik banget lah, maksudnya dia ya mungkin karena ya karakter lah menurut aku, karena baik gitu. Ada orang baik gitu. Terus apa lagi misalnya, makannya gimana, makannya sehari sekali, mau gimana kan. Tapi kok nggak kurus-kurus misalnya, ya nggak ngapa-ngapain, gimana mau kurus. Makannya juga kan malam karena siangnya tidur gitu kan. Ya jadi aku rehat tuh, aku nggak kerja itu mungkin kan aku belakangan ini kan ada kegiatan, terus berhenti tuh dari hari Sabtu kemarin kalau nggak salah, Jumat atau Sabtu kemarin lah. Berarti udah berapa hari tuh? Sekarang udah Sabtu ya, berarti udah seminggu. Tuh kan bener, banyak kan yang nanya gitu. Kenapa bang, mau nawarin atau gimana? Boleh kalau mau nawarin apa aja lah bang, yang penting kiranya aku bisa kerja di situ gitu. Apa lagi, aku ngingetin buat teman-teman yang lain, aku tuh aktif di akun yang satunya, postingan aku ke satunya yang sekarang ini mungkin jarang posting. Makanya aku tuh posting yang terakhir tuh ngasih tahu yang ini ya buat live kalau lagi pengen live gitu. Karena ya kalau lagi ngapa-ngapain live ya buat apa kan, iya gak sih? Misalnya lagi tiduran, masa live? Ngapain? Lagi nge-laundry live. Gue kayak nyindir orang ya? Iya gak, maksud gue live itu buat bareng-bareng lah, diskusi. Jadi kayak misalnya nih ada 20 orang, ayo ngobrol apa, komen apa gitu. Nanti kalau aku tahu aku jawab. Karena waktunya juga gak banyak. Atau cuman karena kalian lagi mungkin nggak juga sih, kadang yang lagi kerja juga kadang nonton live kan. Jadi kalau nonton aku tuh gimana ngomongnya ya, nggak ada hiburannya, cuman kita ngobrol aja. Mana ada mirip Bang Bobon, muka kayak gini mirip Bang Bobon. Masak, aku bisa masak loh, jangan salah loh. Maksud Osil ini dari awal ya yang ngatain gue Bobon ya. Ya untuk memasukkan gimana bro buat sehari-hari, susah bang, jelasinnya gimana ya. Nangis ntar gue kalau jawab kayak gitu. Ya ada lah, alhamdulillah. Ya kan aku ngirit bang. Aduh sedih banget. Jangan menjual kesedihan di live, karena udah banyak teman-teman yang ngebantu juga. Ya walaupun gimana ya ngomongnya, ya gitulah. Semangat lah, harus semangat. Makanya kita berpikir positif lah. Kita mau ngobrol apa yang sekiranya positif. Gue nggak tahu juga kedepannya, masa depanku itu kayak apa. Mungkin bisa tiba-tiba menghilang, artinya gue swasta mungkin. Nggak tahu kan, tapi gue lakuin yang terbaik lah, karena aku juga pengennya kan resmi. Berani banget ya gue ngomong kayak gitu di live ya, karena ya gue rasa enggak lah, gue nggak punya musuh lah. 1.000 teman itu kurang, 1 musuh kebanyakan. Ini rambutku gimana sih, tidak semangat ya. Makasih ya udah semangatin ya, udah semangatin, doain lah paling enggak, karena butuhnya doa. Bener, butuhnya doa, nggak butuh uang. Ya butuh, tapi kan masa ngemis, ya kan nggak mungkin lah ibaratnya. Toh juga alhamdulillah kan uangnya masih ada kan, yang paling penting buat makan. Sedih lah kalau dibahas itu, sedih. Ayo bahas yang lain, pusing kepala gue karena kedinginan ya. Ayo bahas yang lain dong.
bikin tema. Ya kan gue pengen nonton lu bang, ngapain lu nyuruh gue bikin tema gitu ya. Kalau tema dari aku ya jatuhnya curhat, jatuhnya kayak minta saran, jatuhnya. Teman-teman di sini resmi semua kah? Coba yang swasta DM butuh infonya, enggak lah. Apalagi misalnya kegiatan ngapain bang sekarang? 1200 kerja 9 jam, kerja santai, resiko pasti ada. Apa aku tak ke Zerichan aja ya? Biar kalau misalnya resiko kan kita berdua ya. Bagaimana? Zerichan ini dari awal aku live ya. Iya nggak sih? Aku ingat nih. Waktu aku kerja tuh bulan berapa aku live ya? Bulan 6 atau bulan 7 lah. Zerichan tuh sering banget nontonin aku. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena aku nyari takongan kalau nggak salah. Terus dia nawarin di Taichung gitu kan. Cuman kan aku khawatir. Dia dulu nawarin sini bang ngonten di sini atau apa gitu kan. Dia nawarin gitu loh buat YouTube apa dulu. Padahal kan dia swasta ya, berani banget. Tapi gue respect lah sama si Richan. Walaupun dulu gue mungkin dia pernah marah, gue juga pernah ngata-ngatain. Gue pernah ngata-ngatain gak sih? Tapi seingatku sih gue nggak punya musuh lah. Seingatku gue nggak punya musuh. Jadi si Richan, kalau beneran lu mau ngebantu gue, kalau lu emang baik, coba DM gue. Ada di bio, tenang aja. Gue juga nggak ada musuh, maksudnya gue nggak ada orang yang dendam dalam artian gue tandain nih orang ini, enggak sama sekali. Gue orangnya sendirian. Ya walaupun adalah orang-orang di belakang gue ya ada. Kegiatan ngapain bang sekarang? Itu tadi udah dibaca ya. Kegiatan sekarang berdoa. Lah keluarga di rumah apa nggak khawatir lihat lu kayak gini bro? Khawatir. Oh, bukan khawatir. Beliau taunya gue tuh baik-baik aja. Coba messenger gue M.Adi Siswoyo sekarang coba. Kalau emang beneran mau bantu. Karena nanti aku pikirin lagi. Karena aku permitnya masih bulan 1 kan. Tolong kalau emang beneran mau bantu. Keluarga tuh nggak tahu kalau aku tuh dalam artian ya kayak gini tuh nggak tahu. Taunya belum dapet job, taunya lagi nyari job gitu. Tapi lu masih ada saudara. Gue pernah cerita sama salah satu teman wanita bahwa saudara wanitaku itu, kakak perempuanku itu sedih lah kalau ngebahas itu. Kalau bahas keluarga sedih. Karena dia tidak menggunakan fungsinya sebagai kakak. Rehan Fares ya, aku screenshot ya. Nanti aku coba DM ya. Messenger ya. Semoga aja bisa dibantu lah sama si Richan. Tapi apakah gue bisa percaya sama si Richan kalau dia baik? Takut gak sih? Teman-teman yang sini, aku siapamu nih aku nanya. Si Richan menurut kalian baik gak sih? Takut gak sih kalau misalnya kita gak kenal, gak ngobrol, gak apa, tiba-tiba kayak gitu? Langkah awal tuh bang, sekalian konten yang positif. Langkah awal, ketemu dulu ngobrol. Uangku tuh cuman buat transportasi. Kalau Zerichan nggak bisa bantu, gagal. Gue bisa loss, hilang dalam artian apa ya? Gue nggak punya duit lagi, makanya itu tadi lihat profil gue, saya menjabat lurah di Erlin. Menjabat lurah lagi. Ya balik lagi ke saudara ya, dia tuh enggak, kalau menurut gue ya, gue kritisin ya, dia karena pakai perasaan, dia tidak menggunakan fungsinya sebagai kakak, kayak misalnya, atau mungkin tegas ya, kayak misalnya besok kalau misalnya beli job, ya sama kakakku uangnya, tapi kan ketika gue di sini nggak makan, dia nggak peduli gitu, karena ini pilihanku, mungkin gitu, perasaan, gue berusaha buat, ngerti nggak sih? Menjadi yang lebih baik. Adalah di atas. Siapa nih? Ngerti nggak maksudnya? Kayak misalnya, kenapa kamu nggak di shelter aja? Di shelter kan
makan kecukupan, tidur nggak bayar misalnya gitu-gitu ya. Tapi kan nggak ada hal positif, dalam artian nggak bisa ada pemasukan. Dan gue berusaha buat keluar dari shelter biar ada pemasukan. Iya nggak sih? Itu kan hal positif. Tapi dianggap sama saudaraku tuh, ya ini kan pilihanmu. Ya kalau kamu nggak makan, nggak bisa makan, ya itu urusanmu gitu. Itu jadi kayak buat channel YouTube ya ada rencana, doain. Cepat atau lambat ada rencana. Jadi agak bete sih punya kakak yang mungkin kayak gitu. Kan pakai jaket. Kan besok aku jualan jaket juga. Promosi lagi. Ya makasih lah doanya teman-teman yang udah baik. Kerja swasta 1000 banding 1, kerjanya enak, aman, misalnya resmi dulu, sabar dan ikhlas. Iya, bismillah abang atau cewek. Tapi bener bang, kakakmu, ya bener. Tapi kalau gue jadi kakak, gue nggak akan kayak gitu. Ngerti nggak sih? Ya bener. Tapi kalau misalnya gue nggak makan, kan gue kan berusaha, ya nggak sih? Kalau misalnya gue nggak boleh berusaha, gue hidupnya stuck. Misalnya beberapa bulan nggak kerja, nggak ada pemasukan, ya itu sudut pandang lah. Bisa dibilang benar, bisa dibilang nggak benar. Main dulu ke sini biar tahu keadaan di sini, survei dulu. Kalau pekerjaan gini, Kak Seri Chen, kayaknya ya, aku kan anggaplah bocah yang nggak pernah kerja gitu, anggaplah. Jadi ketika ada kerjaan, udahlah gitu, tak kerjain aja selama tenaganya masih sanggup, selama maksudnya apa, masih kuat, nggak ada komplain, nggak ada pengen istirahat, nggak ada pengen libur, nggak ada komplain. Tapi kalau udah sampai batasnya, misalnya kayak pernah lah kerja dari jam 7 sampai jam 7 lah, itu karena makannya nggak teratur, itu ngaruh kayak aduh sulit tidur kan kalau malam, karena mungkin keadaannya atau apa, sulit tidur, makannya nggak teratur. Terus aku ngomong, ayah nggak kuat dah kalau kerja tuh 12 jam gitu. Ya udah aku ngomong, akhirnya sebenarnya nggak langsung kayak dimarahin ataupun ya nggak boleh lah gitulah. Singkat cerita sama lopannya boleh, malah jam 10 mulainya, jam 10 sampai jam 7 gitu loh ibaratnya. Bukan orang yang suka ngeluh atau apa, sebenarnya tuh enggak, pasti dijalanin dulu itu selama 1 minggu. Hari ke-8 dari jam 10, hari ke sampai 9 hari apa aku terlalu sulit hidupmu bang? Iya mungkin, ya gimana, keadaan yang membentuk keadaan. Kalau misalnya punya hutang gimana biar hutangnya lunas? Butuh kerja cuman mempersulit sendiri. Kita mulai dari mana bang Bagas? Kita mulai dari mana? Kapan aku mempersulit sendiri? Kita boleh cerita kok, gue gak ada masalah pribadi kok, maksudnya gue gak bakal emosi kok sekarang, insya Allah. Kita mulai dari mana? Misalnya apakah gue harus resmi ataupun swasta misalnya gitu ya. Nah aku ceritain sekarang, khusus buat Bang Bagas. Kalau resmi misalnya anggaplah gak ada lembur, gak apa-apa aku ambil, gajinya kan 25 ya, 25 atau 25 sekian. Aku ada hutang Cina Trust 6.000 sama apa namanya, sama denda 15.000 dikali 3, maksudnya 3 bulan, berarti 6 sama 6.000 sama 5.000, berarti 11.000 gajinya 25, udah berapa tuh? 14 belum potongan yang lain-lain. Abangnya juga kan tau lah potongan, kan gak ketemu bang. Nah berarti kan jalanin aja gitu ya. Kalau abangnya gitu ya, jalanin aja gitu ya. Nah maka dari itu kayak ya udahlah, aku mikirnya kayaknya butuh yang ada lembur gitu. Bukan pilih-pilih, maksudnya kan sekarang lagi nunggu nih yang ada lembur. Ya tinggal rezekian, kalau nggak keterima ya gimana? Kan toh juga masih serba salah lah kalau ngomong kayak gini. Ntar sorry aku scroll lagi, siapa lagi yang komen tadi? Ya udah bang, intinya main kesini dulu, survei cocok, besoknya bawa koper. Kalau survei nggak bisa bang, duitnya nggak cukup, nggak bisa bolak-balik 4 kali, kan berangkat kan hitung ya, berangkat balik kayaknya udah habis. Orang berangkat aja kayaknya udah cukup, udah habis kayaknya.
Jadi kalau berangkat balik berangkat itu 3 kali ya, kayaknya nggak cukup. Berarti nanti video call aja bang, kayaknya biar aku makin yakin lah. Kalau pekerjaannya sih aku pengen belajar bang, mau kayak apa aku mau belajar lah. Nasib bang, gede banget. Hutang gampang dicicil asal iso kerja. Bentar aku baca dulu ya, yang nonton udah banyak lagi, sabar ya. Volley hujan loh, tak kira tadi volley loh mau latihan loh, tapi malah hujan. Di sini ada 5 TKI, yang 3 resmi, yang 2 swasta. Yang resmi agennya Sunli, yang resmi. Oh, Sunli Chang bukan? Apa beda lagi ya? Kalau Sunli Chang, oh Sunli aku kayaknya pernah denger dah. Oke. Ya bismillah lah, aku makin percaya sama Sherry Chen. Menurutku kamu salah ngambil keputusan kerja di sini. Kalau kerja 12 jam nggak betah, hutang nggak bisa ketutup. Nggak spesifik nggak mau kerja 12 jam, nggak spesifik itu. Kayak berarti pengen aku ceritain ya. Aku ceritain. Bangun jam 7, hari pertama dikasih roti jam 7 tuh. Kan aku masih udah kerja jam 7, ya bangunnya sebelum jam 7. Dikasih roti jam 7. Dikasih makan jam 1. Terus itu makannya ya, makan nasi jam 1. Dan kayak nggak istirahat, cuma 15 menitan aja. Oke. Ya, terus mandi jam 7. Selesai kan jam 7. Kadang bisa mulur, ya namanya juga kerja ya, wajar bisa mulur. Pokoknya makan itu udah mandi setengah 8 hari pertama. Hari kedua berubah lagi, dikasih rotinya jam 11. Makannya tergantung, bisa jam 3, jam 2 kayak gitu-gitu, nggak teratur. Bahkan pernah makan cuma sehari, kayak contohnya dikasih roti jam 11, makannya dikasih jam 4, cuma kan masih rame, akhirnya aku makannya jam 5. Singkat cerita, lopanku tuh tahu, karena yang lopannya yang shift 2 lah, dia yang selalunya beliin makanan kalau maghrib. Kok ini anak udah makan gitu ya, mungkin ya feelingnya. Terus dia dari lantai bawah dari lobi ke tempat aku makan, dia turun lagi, kan aku kedengeran ya, dia kayak marah-marah. Kalau feelingku, dia kayak marah-marah, kok ini anak baru makan gitu kan. Singkat cerita, pokoknya aku inget banget, dari semenjak itu, yaitu tadi, aku kerja jam 10, makannya juga jam 1, maksudnya rutin alhamdulillah tuh gara-gara itu. Nah, berarti kan menurut aku, ya nggak bisa disama-samain lah. Mungkin ada orang yang kuat untuk soal makan ya, nggak teratur, ada yang kuat. Ada orang yang mungkin nggak kuat, kayak aku misalnya mungkin nggak kuat. Atau mikirnya gini, aku makan kan dipotong. Jadi kepikiran, kalau dipotong mendingan aku nggak usah makan, kan aku bisa makan sisa. Kayak pengunjung kan kadang 3 jam sekali ya. Itu kayak ada makanan sisa yang masih layak dimakan, gue makan. Makanya kan aku kemarin marah-marah tuh, kayak di sini tuh aku bener-bener makan sampah loh gitu, karena makanan sisa orang gitu loh. Nggak profesional berarti ya, memang gitu. Makanya tuh nggak bisa ya kita tuh ngomong kalau kita nggak tahu tuh, nggak bisa. Jadi kayak nggak bisa nih, misalnya aku banyak ngeluh, aku kayak gitu-gitu nggak bisa, karena kan nggak semua yang aku jalanin tuh diceritain ke teman-teman. Aku aja jarang live, ya kan? Jadi kayak gitu ya, udah makan dipotong itu kan, jadi ya gimana gitu. Ikuti peraturan, pasti terbiasa kalau lapar. DM channel ada konten apa nih? Tak kira konten YouTube. Kalau mau sharing-sharing bisa atur jadwal di DM. Bulan 7 sampai awal tahun lagi nggak ada lembur, cuma ada lemburan di pabrik luar buat tambah-tambah. Alhamdulillah. Berarti punya banyak temen Mas Bagasnya, punya banyak channel. Udah nyari aku kan dimasukin di bursa dari permitnya turun. Katanya nanti kalau ada panggilan suruh datang, tapi belum dipanggil.
beli mau mau IPO bang, nggak mudeng. Beli mau IPO bang, aku kayaknya kudet nggak, atau nggak mudeng akunya. Udah DM channel boleh, sharing, DM aja. Prospek kedepannya gimana menurutmu bang? Nggak mudeng om boy, coba di komen lagi ulang. Nggak mudeng akunya, nggak update mungkin. Mas Bram, makasih udah tap layar. Jangan terlalu banyak tap layar, nanti yang nonton rame. Ini aja udah rame, udah banyak. Kalau yang nonton rame, nanti yang nonton sebelah sepi dong. Waduh. Halo Mas Widodo. Jadi yang masukin ke bursa agensimu bro? Iya. Gue takut direkam sih, makanya aku nggak mau ngomong lah. Takut direkam, ntar rame lagi. Karena berdasarkan Ko Faisal yang ngomong, jadi aku tuh tahu banyak hal. Nggak mau. Karena apa ya? Kan abangnya di bursa juga ya. Iya, aku di bursa Mioli. Tanpa nama. Kenapa bang? Lebih baik diam. Ya gitulah, kita sharing-sharing buat teman-teman kita aja. Takutnya 44 orang yang nonton ini ada yang nggak suka. Padahal aku tuh ya emang nggak. Aku juga nggak suka punya musuh kok. Jadi kita baik-baik aja ya. Cinta damai, kita sharing-sharing aja. Siapa tahu anda punya adik ataupun punya teman saudara yang masih awal-awal, jangan putus kontrak gitu aja. Walaupun banyak ya yang putus kontrak, banyak banget tau. Yang bermasalah tuh banyak banget. Orang yang ngechat aku aja tuh banyak banget, kayak misalnya nggak sesuai lah, kayak misalnya apalah. Ya aku saranin ya sama. Kalau belum punya channel untuk putus kontrak, jangan putus kontrak. Maksudnya kayak pengganti atau apa gitu. Kok tambah jauh shelter Mioli? Enggak, aku nggak jawab shelter Mioli. Aku jawabnya itu bursa Mioli. Karena aku kan di Cunan, kerjanya kan aku di Mioli, makanya bursaku di Mioli gitu. Kalau lewat bursa itu bayar berapa om? Nggak tahu, kayaknya mana nggak bayar dah. Nggak tahu, coba saudara senior yang lain tahu, jawab. Meulukang, gimana ngomongnya? Sarannya bagus, saya terima, tapi jangan sering-sering kayak gitu. Kalau misalnya ngasih saran ke orang di depan umum itu namanya merendahkan, itu satu. Yang kedua, kalau ngasih saran yang sekiranya orang itu udah tahu, itu kayak kesannya didengar kayak gimana gitu. Kalau Meulukong tuh belum pernah ngalamin, gue kasih tahu. Misalnya kayak seorang kakak ngomongin adiknya, pasti adiknya tuh nggak mau denger, karena adiknya biasanya udah tahu gitu. Kangen montus yang suka ngegas. Bacot Erika, aku aja udah biar gak banyak yang benci, lu malah kayak gitu. Gak bayar di bursa, kayaknya ada yang pernah buat VT tuh. Jadi kalau di bursa itu agensi ataupun majikan langsung nyari gitu katanya, atau gimana nggak tahu juga. Nggak, intinya dari diri kamu bang, maunya gimana? Emangnya bang, diri aku maunya gimana? Maunya manfaatin waktu yang ada biar dapat job yang tidak dipotong. Tapi kalau dari hati pribadi pengen cepet-cepet dapat panggilan job yang lagi yang dijanjiin temenku gitu. Temenku kan pernah ngomong kalau di Taoyuan itu bulan 10, tapi belum ada panggilan. Kalau mauku tuh gitu. Tapi di sisi lain yang resmi ya nggak dapet. Ya udahlah, aku manfaatin waktu yang ada, pengennya sih gitu. Suka bacotan aku soalnya enak debat. Ya kalau mau debat jangan di TikTok lah. TikTok kan yang happy aja lah. Bukan merendahkan, tapi egomu gede. Coba deh kurangin egomu. Oke, misalnya yang mana yang dikurangin? Kalau dibilangin nurut gitu ya, atau yang mana? Ya posisinya kan itu tadi, Mbak Meul, aku uangnya dikit, makannya sehari sekali. Terus aku juga kadang
makan makan sisa kalau di kerja waktu dulu. Aku kan menderita ya mbak apa mama sih ini. Nah aku lagi menderita nih atau apa, terus ada orang yang ngomongin seakan-akan dia tuh paling tahu, seakan-akan kan dia nggak ngejalanin apa yang aku jalanin, ngerti nggak? Kan sakit ya hatinya ya. Nah otomatis egonya main tuh aku gitu. Lah kan live jadi nasihatinya lewat live. Aku nyimak kok nyalahin shelter. Aku nyimak kok nyalahin shelter, bukan nyalahin shelternya. Itu juga salah paham. Ya boleh DM mbak, kalau mbaknya emang mas ya, ini mas ya. Kalau masnya tuh pengen ngasih tahu yang bener-bener, boleh DM aku. Nanti aku cobalah ngobrol. Mas, kalau misalnya aku nggak setuju, aku pasti bales. Gitu. Misalnya aku di live ngomong apa salah ngomong misalnya ya, Mas Meulung tuh ngerasa kayak wah ini salah ini orang nih, terlalu egois nih. Lah masnya DM aku, dan nanti aku ngobrol sama masnya itu kayak ini mas, ini gitu. Tapi kalau live ini kan ditonton banyak orang nih, 60 orang loh mas yang nonton. Gitu. Iya nggak sih? Iya dong. Ya itu namanya mempermalukan dong kalau di depan umum gitulah. Bukan nyalain shelternya, tapi kan kita gimana ngomongnya ya? Tahu nggak sih agensi? Jangan bahas agensi. Jadi emang kita harus pinter-pinter gitu. Bukan nyalahin shelter, nggak ada yang aku salahin. Heru kamu makan apa hari ini? Pientang. Aku beli pientang, harganya biasanya 100 cm. Karena aku ngambil lauknya banyak. Kan nasi kotak ya, kan ngambil nasi kotak bungkus kotaknya. Terus kita ngambil kan, gitu-gitulah. Biasa 100 gitu. Aku mikirnya udahlah nggak apa-apa 100 juga, ya kan. Toh juga kan buat sehari sekali kan. Ini 110. Jangan dihadapin dengan ego, maksudnya gimana sih? Nggak mudeng. Pak, ready prediksi ekonomi. Enggak ngurusin ekonomi aku. Aku ngurusin fakta aja sih. Fakta lapangan gimana ekonominya misalnya. Akhirnya kabarnya gimana, nggak pernah live. Ya masa kalau lagi tiduran gitu gabut, ngapain ya live, ngapain lagi ngelondri live. Tadi aku udah ngejok situ ya, aku ngejok lagi. Sehat selalu ya di sana, makasih doanya. Gue boleh tanya, apa lu pernah pikirin mending pulang aja, siapa tahu rezeki lu bukan di sini? Enggak. Mana mungkin aku, kok bisa berpikiran pulang? Enggak lah. Orang aku tuh kesini ngebet, lagi corona kan. Dia nggak sih? Enggak lah, masa pulang emang mau ngapain? Kayaknya bukan soal rezeki ya, ini soal mungkin gue banyak dosa di sini, jadi lagi diuji gitu. Iya dong. Kok jelek ya, udahlah tutup aja lah. Makin jelek. Belum ketemu aku, jangan pulang. Waduh, ngeri bener. Jangan pada apa ya, cewek-cewek tuh banyaknya kayak gitu ya. Semua orang punya dosa. Ya mungkin lagi diuji. Ya itu tadi, pasti adalah hikmahnya. Pasti aku ambil lah hikmahnya. Bentar ya, ngatur rambut ini sambil kalian mau ketik apa gitu. Soalnya yang nonton naik turun nih, 60-50. Seri Chen nanti bismillah ya. Kita tunggu gimana keadaannya Seri Chen. Bangun YouTube dari sekarang bro, hitung-hitung nunggu monet. Gak bisa bang, kalau mau nge-YouTube tuh emang harus serius. Gak bisa kalau sancong gak hujan. Siapa yang disancong? Hikmahnya jadi lebih slow ngomongnya. Enggak juga. Aku kalau marah-marah bisa juga. Tapi lihat sikon lah. Gitu aja udah ganteng kok. Tolonglah mbak, jangan fokusnya ke situ. Kamu di shelter mana mas? Kenapa emang? Aku mau tanya. Kalau kayak gitu tuh aku nggak begitu suka jawabnya. Karena kayak apa nih kira-kira nih? Ada maksud apa nih nanya-nanya shelter? Ada maksud apa nih nanya-nanya mesnya di mana, daerah mana? Ada loh nih. Ada yang ngancem gitu. Ini akun TikToknya. Biar aku nggak bohong gitu, kan aku
ngasih tahu ke teman-teman ya bahwa aku tuh aktif di TikTok yang satunya. Kok bisa ada yang ngancem kayak gitu kan, kayak maksud aku main TikTok kan tak kira buat apa ya, kok gitu. Bentar aku cari bentar ya, yang nggak ngancem yang gimana enggak, cuman kok didengarnya tuh nggak enak gitu, kayak didengarnya mana ya, di story kalau nggak salah sih, tapi aku udah nggak ada story di TikTok. Iya udah nggak ada story. Kayak misalnya gini, dia bilang aku kan bikin story di Instagram, aku lempar ke TikTok. Nah ibaratnya kayak kalau TikTok itu ya sehari harus 3 kali nguploadnya, jadi udahlah apa aja diupload kan gitu kan. Nah di situ aku ngomong bahwa Instagram bakal aku unfollow semua gitu. Jadi terus aku ngomong apa, terus dia bilang gini, harusnya kamu yang hati-hati kalau ketemu aku di jalan. Waduh, kok serem banget ya gitu ya, ngerti gak sih maksudnya? Kalian kalau digituin gimana? Mendingan duel satu lawan satu gak sih, daripada kalau misalnya kita lagi jalan, posisi kita mungkin gak siap atau apa, ya gak sih? Mendingan ibaratnya kita harus duel aja di ring misalnya gitu loh. Misal kan kita udah sama-sama siap, walaupun misalnya kita kalah pun ya gak apa-apa gitu, daripada ancaman-ancaman yang menurut aku waduh bahaya banget ya kalau ngomong kayak gitu deh. Nasib kita sama mas, aku mau ketemu langsung sharing-sharing, yang gak harus di shelter, sharing-sharing gak harus di shelter, DM aja mas, DM channel, enggak, DM Instagram kan bisa. Ya yang nonton udah hilang, udah pada tidur, udah capek. Apa gua off? Sama siapa? Namanya Ken kalau nggak salah. Aku cari-cari lagi ya, bentar. Ada kok, perasaan ada. Karena orang-orang pada bencinya yang bener-bener kayak seakan-akan tuh kayak aku tuh melukai saudara keluarganya gitu. Jadi dia benci banget itu. Padahal kan aku ngapain coba? Bencinya yang dari hati gitu. Kalian penasaran gak sih? Ini padahal HP buat tethering ini, kok malah ini sinyalnya nggak ada gitu. Misalnya nih ada nih akun baru teori terus gitu, nanti kalian baca-bacalah komen di situ. Namanya Ken ada centangnya, Ken centang gitu. Gara-gara apa sih? Nggak tahu. Aku ngupload ini video-video baru di sini. Ngupload baru, dia komen-komen. Aku aja komen tuh biasa aja sama dia. Aku komen biasa aja. Kayak misalnya dia komen apa, ya aku balas komen gitu. Ya itu bukan hal yang besar, nggak ada masalah juga. Tapi maksudku ketika gue denger kayak gitu tuh kayak serius gitu. Maksudnya serius kita. Nah misalnya ini nih nggak kebaca nih, aku baca ya. Wong iki lo curhat, nge-WI saran uwong, nyeramahi uwong, tapi planning uripe ra enes sing berhasil. Turu wae dek, wong lanang ora perlu kata-kata tapi bukti. Misalnya gitu-gitu loh. Ya gitu kan, saking bencinya gitu. Menurut aku kan punya hak gak sih? Maksudnya kita boleh gak sih ngomong gitu? Kita boleh gak sih bikin TikTok? Kan hak masing-masing gitu. SMP Teluk Kroya bukan? Kira-kira iya apa bukan? Tebak. Sama satu, kalau kalian mau bikin TikTok ya, kalau banyak yang komen itu jadi sering FYP. Lulusnya 2012. Kalau banyak yang komen makin cepat di FYP.
Makanya jangan bikin aku FYP terus kalau kalian komen-komen. Nggak ada, dia malah komen-komennya udah pada hilang. Oh ini nih akunnya yang ini. Kelihatan nggak? Marwanto, kenapa bang? Aku ngelakuin apa sih bang? Kok kesannya kayak negatif ya? Kesannya kayak negatif banget aku ya. Jerawatan lagi. Yang mana sih yang bikin benci tuh yang mana bang? Atau sampean orang mana? Aku tak ngomong boso Jawa nae. Nek kok ngapak ya aku tak ngomong ngapak bayar apa sih ki? Wingi kan aku juga live ngomongnya ngapak juga. Walaupun anak sing orang ngerti ngomong apa lah. Dalang maksudnya apa namanya? Kanda kepriwe yo. Hello sangkatan. Tarot sangkatan. Lah orang anak fotone jenenge juga tarot sih nya orang kenal. Son Koro Marwoto deleng ana masalah apa kok jadi dilurus nayu bareng-bareng. Soalnya akunmu juga akun cilik sih, jadi nyong mungkin orang kenal. Maksudnya dalam artian akun cilik orang foto-fotonya apa katanya apa. Dilurus nayu ana masalah apa ben aja ana dendam-dendaman lu. Ketone enteng temen kok madak-madak nampung ya lho. Kayak Samsudin lah kayak apa ya. Kene wong tuane nglairna ndongakna men. Uripe kepenak malah di nyak-nyak wong kepriwe rasane lah. Satu angkatan popcorn. Iya jane orang anak urusan sih, maksudnya Arab gue senior, Arab gue junior, orang anak urusan lah, maksudnya sing penting kan pada ngolet rezekimu. Katone diro, aduh mulai emosi kan, orang sih jane orang emosi lah. Dirungokno aku menene katone kok nyerandu temen gitu. Nanti jangan orang komen maning. Nek nyong salah nyong jaluk ngapura sih, maksudnya salah nang di apa nyong ngenyaki wong apa ngapuri. Ngerti ora sih nyong ngomong bahasa Jawa ngerti ora? Mending nyong kayak gimana apa nyong bahasa Indonesiaan. Malah pada sepi ya wis nyentak koro melaku bali ya. Persiapan buka jana sing arep takon-takon ya komen, ngobrol di komen. Ulangi mas, apanya ulangi? Apanya yang diulangi? Apa mau direkam apa? Nggak ada pengulangan. Aku aja lupa ngomong apa. Yang mana? Saking banyaknya yang diomongin. Kalau bisa nih, kalau mau direkam nih aku siapin nih kata-kata yang bagus. Kalau aku ada salah ya aku minta maaf. Tapi kalau misalnya sekiranya benci, lah gimana ya? Susah sih ngomongnya. Ngomongnya gimana? Orang tadi udah diomongin. Aku udah mau balik nih. Enggak hujan.
dari jam berapa ya, dari sore udah hujan. Nah ini tadi setengah jam di sini lah nggak hujan. Ditambah ya di orang tuh ya sendirinya orang tuh nggak mungkin sendirian, percaya dah. Dia pasti punya temen, dia pasti punya saudara yang mungkin bukan apa ya, bukan dianggap teman baik atau apa, tapi percayalah kalau misalnya ada orang yang dibenci, dimusuhin itu ya, bisa jadi orang itu tuh sebenarnya tuh punya banyak temen gitu. Makanya aku tuh nggak berani sama orang yang kirane pantas untuk ditindas terus tak tindas gitu, nggak berani. Karena aku tuh takut di belakangnya, ngerti nggak sih maksudnya? Siapa tahu dia tuh apa gitu. Karena orang tuh spesial kalau menurut aku. Yang kirane dia tuh kayak orang bodoh gitu ya, diem bisa lebih parah gitu, ternyata aslinya tuh nggak diem. Aslinya tuh bukan pendiam gitu. Atau sebaliknya, misalnya aku di sini ngomong banyak gitu ya di sosmed, kalau ketemu sebenarnya tuh aku orangnya kalem gitu, bisa jadi gitu. Pasti kan banyak kemungkinan lah. Udah Pak, nggak ada yang mau nanya lagi ya Pak? Isi Hara Rina, kok dia bule rambutnya? Aku dari tadi nggak ngecekin yang nonton siapa sih. Adema berapa aku mau balik. Kalian masih mau nonton? Kalau mau nonton komen biar aku ngomong apa. Pacar lu gimana? Oh iya, nah ini bisa jadi buat obrolan. Pacarku lagi nyari job bang, karena dia itu yatim. Terus ekonominya juga agak susah. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri, nggak kayak kita bang, tinggal minta orang tua berangkat itu ya. Anggaplah kan gitu ya, anggaplah kan gitu. Dia nggak bisa bang, makanya aku juga bingung. Aku pengennya kalau aku bisa sukses, bisa bantuin dia. Nggak harus di luar negeri kok gitu misalnya. Kalau nggak di luar negeri, yang setahu aku ya bang ya, itu susah dapat gaji misalnya 8 juta atau 10 juta gitu ya. Kan kita lagi merintis nih, nggak mungkin lah langsung yang bagus tuh, nggak mungkin ya. Yang dapat 10 juta aja tuh susah buat kos-kosan, buat makan ya kan, internet semuanya. Nah dia tuh belum bisa keluar negeri, masih di Indo. Makanya aku malah aku kayak gini kan ya. Bismillah lah, kalau aku ada rezeki nanti dia tak bantu, paling nggak buat sekolah lah. Kan aku pengennya di Jepang. Sekolah kan kurang lebih berapa, 6 bulan ya, 6 bulan berangkat lah insya Allah kan kalau Jepang. Jadi pacarku ya kayak gitu. Kata ayahnya Najwa Shihab siapa ya, katanya gini, kalau udah ketemu sama orang yang tepat, matikanlah otakmu katanya. Cintailah dia pakai hati. Dan gua rasa gua harus ngelakuin itu. Coba bayangin, yang lebih dari dia banyak, apalagi track recordku lah kalau pacaran tuh memang apa ya, cantik-cantik lah anggapannya. Kalau dia tuh ya pasti cantik, tapi kan ya paham lah ya yang gue maksud. Terus dia itu ya itu tadi, ekonominya juga tidak lebih baik dari aku. Tapi itu tadi bener sih, kalau udah ketemu yang cocok, udah matikanlah otakmu, cintai dia pakai hati. Anjay, ingat itu sih. Maka kadang sedih kalau aku bahas pacar.
Gitu ya. Aku udah dulu. Assalamualaikum.